Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin menyapa Bapak Ibu para ASN, PNS, TNI Polri, termasuk Bapak Ibu para pensiunan. Insya Allah Bapak Ibu tahun 2024 ini Bapak Ibu para ASN termasuk para pensiunan full senyum ya 100%. Karena dengan keluarnya regulasi PP nomor 14 tahun 2024 ini tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 dipastikan akan segera diterimakan kepada Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk informasi selengkapnya silakan disimak sampai selesai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin admin menyampaikan dengan adanya PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ini akan segera terrealisasi ya, THR dan gaji ke-13 para aparatur sipil negara. Pasal 2 misalnya Bapak Ibu, admin izin, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kemudian pasal 3-nya Bapak Ibu bahwa aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari PNS dan calon PNS, kemudian P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Inilah nanti Bapak Ibu yang akan diberikan ya tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 oleh negara Bapak Ibu. Nah di pasal 5 Bapak Ibu ternyata tidak semua yang disebutkan admin tadi mendapatkan pemberian tunjangan hari raya. Ada dua kelompok yang tidak bisa ya. Ada dua kelompok yang tidak bisa diberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Di pasal 5 misalnya Bapak Ibu, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A, huruf C, dan huruf D dalam hal yang pertama sedang cuti ya di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain. Kemudian B-nya sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini bagi pasal 7 ini untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi calon PNS, CPNS. Ini tentu yang didapat adalah terdiri dari 80% dari gaji pokok tentu ya. Kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. Ini bagi anggarannya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang gajinya dikeluarkan dari APBN, ya dari penganggarannya APBN dan berstatus sebagai CPNS, maka THR dan gaji ke-13 yang akan diterimakan terdiri dari ini ya. Tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, tunjangan kinerja, dan termasuk ke 80% dari gaji pokok. Lalu bagi yang anggarannya bersumber dari pendapatan belanja daerah ya APBD, bagi CPNS ini memang agak berbeda. Kalau di sini ada tunjangan umum ya. Nah, di sini ini juga ada tunjangan jabatan dan tunjangan umum. Tapi tidak ada tunjangan kinerja tentunya di sini ya. Nah, jadi hanya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan umum. Tidak ada tunjangan kinerja. Kalau di sini ada tunjangan kinerja ya. Ini karena mungkin dari APBD ya. Maaf, dari APBN. Nah, itu kemudian pasal 8 Bapak Ibu nih untuk
tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan ini ada 4 macam ya. Untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun ini terdiri dari pensiun pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini sekarang pembayarannya kapan? Untuk pembayarannya ini di sini dijelaskan untuk di pasal 11 bahwa pembayaran THR itu paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi 10 hari kerja sebelum hari raya. Kemudian dalam hal, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum dapat dibayarkan, maka ini dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi boleh dibayarkan setelah hari raya karena sesuatu hal. Lalu besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan, nah ini mengacu kepada bulan Maret tahun 2024. Kalau hari raya di bulan April, maka bulan sebelumnya yang menjadi patokan besaran atau besaran komponen penghasilan yang nanti dibayarkan. Gitu ya. Oke. Lalu sekarang pembayaran gaji kalau tadi kan THR, sekarang pembayaran gaji ke-13. Nah, kalau gaji ke-13 ini paling cepat di bulan Juni ya 2024. Jadi paling cepat di bulan Juni tahun 2024. Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni. Jadi kalau untuk THR tadi juga sama, ketika misalnya tidak bisa dibayarkan pada saat sebelum hari H untuk THR, maka setelah hari THR, setelah hari raya. Demikian juga gaji ke-13. Kalau misalnya tidak bisa dibayarkan di bulan Juni, karena sesuatu hal, maka boleh di bulan yang lain setelah bulan Juni maksudnya. Dan besarannya ini sama, besaran komponennya itu didasarkan pada bulan Mei tahun 2024 gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang THR dan gaji ke-13 tidak ada potongan pajak. Nah, ini yang luar biasa. Jadi untuk THR dan gaji ke-13 tidak ada potongan pajak ya. Tidak ada potongan dan pajak pun ditanggung pemerintah maksudnya. THR dan gaji ke-13 tidak ada potongan, pajak ditanggung pemerintah. Kita baca pasal 13. Nah, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dikenakan potongan. Jadi tidak ada potongan tuh ya untuk THR dan gaji ke-13. Ya, tidak ada potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan di ayat 2-nya tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan pajak. Memang ada dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. Itu ya. Oke. Itu saja informasi seputar THR dan gaji ke-13 ya. Untuk tahun 2024, admin mengucapkan selamat kepada para ASN, para pensiunan yang sebentar lagi akan menerima pembayaran, terutama yang paling cepat yang sekarang adalah untuk tunjangan hari raya. Selamat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi bermanfaat ya tentu dalam rangka menghadapi lebaran ini. Demikian yang dapat admin bagikan Bapak Ibu. Semoga informasi yang singkat ini bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.